Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai menganalisis pelelangan atau tender ya. Sebelum kita memasuki selanjutnya, dari segi pengertian dulu, untuk tender itu adalah suatu proses penyeleksian yang melibatkan beberapa perusahaan yang mana pemenang akan melakukan kerjasama dengan perusahaan tersebut. Ya, jadi di sini posisinya adalah ada suatu proyek yang besar. Proyek tersebut nanti dilelangkan. Siapa yang sanggup melaksanakan proyek tersebut? Berarti ketika yang sanggup itu menyiapkan beberapa dokumen yang akan disiapkan. Nah, nantinya ketika ada sebuah pemenang itu akan melakukan kerjasama ya. Jadi pemenang tersebut akan melaksanakan perencanaan atau melaksanakan juga pelaksanaan. Sedangkan untuk tender itu dibuka menjadi dua bagian ya. Ada tender terbuka, di mana untuk tender terbuka itu adalah tender yang diumumkan kepada publik, di mana pekerjaan proyek tersebut dapat dikerjakan oleh umum ya. Jadi oleh siapa saja. Tender terbuka dilakukan oleh proyek-proyek pemerintah dan perusahaan swasta yang besar. Nah, jadi di sini untuk tender terbuka bisa dilaksanakan di media publik ya. Jadi di media televisi, media cetak ataupun media internet untuk yang sekarang. Dan untuk tender terbuka sendiri harus terdaftar di bagian LSP ya. LSP itu sebuah lembaga khusus untuk melakukan pelelangan atau tender. Selanjutnya adalah tender tertutup. Nah, kalau untuk tender tertutup di sini ini merupakan pekerjaan yang akan dilelangkan hanya dapat dikerjakan oleh beberapa badan. Jadi tidak semuanya. Jadi khusus dan memiliki kekhususan tersendiri. Contoh misalkan untuk pekerjaan hidran ya, pipa hidran. Contoh itu ya salah satu. Berarti itu hanya ada beberapa perusahaan yang dapat melaksanakan. Atau proyek konstruksi yang dilakukan oleh pihak swasta dan pemerintah dengan membangun proyek tersebut dengan sifatnya rahasia. Jadi tidak semua perusahaan dapat melakukan tender ini. Jadi hanya melakukan undangan-undangan dari pihak proyek atau pihak owner itu kepada perusahaan-perusahaan yang dia percaya dan melakukan undangannya tertutup. Jadi tidak semua bisa. Oke, kita lanjutkan. Dari sifat kontraknya itu ada beberapa ya. Di sini ada 9. Ada kontrak lamsam, ada kontrak harga satuan, ada kontrak gabungan lamsam dan harga satuan, kontrak terima jadi, kontrak persentase, kontrak tahun tunggal, kontrak tahun jamak, kontrak pengadaan tunggal, dan kontrak pengadaan bersama. Itu ada kurang lebih ada 9 jenis kontrak. Nanti kalian bisa dipelajari, silahkan untuk masing-masingnya. Terus untuk jenis-jenis tender itu kurang lebih ada beberapa bagian ya. Yang pertama adalah pengadaan dari segi barang. Untuk tendernya misalkan kalau barang pengadaan bahan-bahan material ya, silahkan, itu berarti tendernya khusus untuk pengadaan barang material. Atau pengadaan jasa konsultasi atau kontrak konsultan di sini. Jadi jasa penggambaran ya, terus jasa perhitungan RAB, terus jasa perhitungan struktur, terus jasa penggambaran 3 dimensi. Nah, itu dalam pengadaan jasa konsultan. Itu bisa ditenderkan. Terus yang ketiga ada juga jasa pengadaan pemborongan. Jadi maksudnya borongan di sini adalah borongan jasa konstruksinya ya. Jadi ada borongan tenaga dan juga langsung disertai dengan pemborongan dari segi bahan material. Jadi lengkap semuanya. Terus ada juga pengadaan jasa lainnya, berarti di luar dari konsultan dan kontraktor ya.
Di sini perlu dicatat dalam segi penawaran pekerjaan. Nah, di sini pemborong itu diharuskan ya diwajibkan untuk memberikan jaminan tender atau disebutnya bid bond kepada pemilik. Itu kenapa? Jaminan ini merupakan statement kontraktor bersungguh-sungguh dan bila mana mereka mengundurkan diri, maka jaminan tender masuk ke kantong pemilik. Besarnya kisaran 1% sampai 3% dari total biaya per fisik bangunan atau per fisik proyek. Nah, di sini ada jaminan, jadi tidak abal-abal. Artinya perusahaan di sini bersungguh-sungguh ya. Jadi kan sekarang banyak perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki izin tetapi ingin melakukan tender. Jadi banyaknya yang ada penipuan. Nah, di sini harus jeli dari segi owner sendiri memilih dari perusahaan ya. Gitu. Nah, selanjutnya untuk persyaratan mengikuti tender kurang lebih ada 10. Silahkan kalian simak ya. Dari peserta harus memiliki SIUP. Nah, itu terus mengajukan formulir keikutsertaan, melunasi kewajiban pajak. Ini sangat penting ya untuk pajak. Terus mempunyai pengalaman dalam penyediaan barang, jadi mempunyai link-link sehingga harganya tidak terlalu mahal. Terus tidak dalam pengawasan pengadilan, jadi kalau ada kasus dari perusahaan tersebut itu tidak boleh melakukan tender ya, tidak dalam pemberhentian usaha dan tidak bangkrut. Jadi perusahaannya artinya dari keuangan stabil. Terus tidak terdaftar dalam daftar hitam di suatu instansi. Jadi kalau misalkan perusahaan tersebut sudah termasuk dalam daftar hitam, berarti itu sangat harus hati-hati dari segi owner untuk menawarkan tender. Terus ketujuh, memiliki kemampuan memasok dengan paket pemasok, terus mempunyai surat dukungan keuangan dari bank. Artinya di sini dari catatan bank perusahaan tersebut memiliki keuangan yang stabil, atau dari segi utang piutang dia tidak terlalu banyak ya dari utang-utangnya. Terus membuat pernyataan kompetensi dan kemampuan usaha. Kompetensi di sini berarti dari segi tenaga kerja yang ada di perusahaan tersebut untuk melaksanakan sesuai dengan artinya kompetensi masing-masing ya. Terus yang 10-nya memiliki alamat usaha yang jelas. Jadi banyak sekarang perusahaan-perusahaan yang mencantumkan alamat tetapi kantornya tidak ada. Ya, malah misalkan kantor orang lain. Nah, itu sering terjadi penipuan. Jadi makanya harus sangat jeli dari segi persyaratan tender. Nah, selanjutnya ini tahapan-tahapan bagaimana tender tersebut bisa ditetapkan ya, dari mulai prakualifikasi, dari mulai atas yang dari sini prakualifikasi ya. Ini melakukan sebuah kualifikasi artinya apa sih, proyek-proyek apa saja yang akan dilelangkan ya. Terus berapa tingginya bangunan, berapa panjang lebarnya, terus dokumen-dokumen apa saja yang harus disiapkan nanti untuk dilelangkan. Nah, terus dokumen lelang apa saja yang harus disiapkan dari segi nanti untuk dari segi pengumuman ya, ketika pengumuman sudah di pelelangan. Dari sini identifikasi apa? Nah, ini bill of quantity. BOQ di sini meliputi apa saja? Dari semua rencana anggaran biaya, dari mulai harga satuan, terus harga bahan, material, terus dari rencana anggaran biaya, terus dari rekapitulasi anggaran biaya, terus di sini juga ada jadwal ya, jadwal pelaksanaan pekerjaan atau nanti munculnya di kurva S ya. Terus dari segi dan lain-lain ya, sampai kepada detailnya dari segi perhitungan. Terus di sini ada technical specification, berarti teknik untuk spesifikasi teknis. Dari segi apa? Nah, dari segi perencanaan di sini.
perencanaan yang matang, artinya yang khusus ya. Dilanjutkan dengan perhitungan dari segi teknisnya dari sini ya. Terus ada juga drawing atau penggambaran. Nah, di sini penggambaran juga sangat penting. Jadi berbarengan antara gambar, terus spesifikasi teknis dan POQ. Nah, di sini saling berkaitan. Nah, terus di sini ada surat perjanjian atau spek umum dan khusus. Ya, di sini ada perjanjian antara nanti yang pemberi lelang dan pemenang lelang. Ya, terus juga ada lampiran-lampiran dan adendum. Adendum di sini sebuah perjanjian ya, saling menguntungkan satu sama lain. Terus ada peraturan terkait. Nah, dari segi prakualifikasi nanti diidentifikasi kemampuan dan ruang lingkup pekerjaannya. Apakah benar perusahaan tersebut sesuai dengan harapan. Lalu pengumuman lelang ya, dari segi pengumuman pembukaan tender itu bisa lewat media massa ya. Jadi pengumuman lelang, maka lelang ini dibuka misalkan contoh. Nah, setelah lelang dibuka, maka nanti ada yang daftar. Setelah ada yang daftar, nanti dibuka ini yang namanya unwizing. Unwizing itu adalah rapat kejelasan kerja. Jadi dari mulai awal proyek sampai di akhir, prosesnya sampai ke penempatan barang, penyimpanan dan lain sebagainya. Nah, ini penjelasannya oleh panitia lelang. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan bisa untuk dari peserta lelang. Setelah itu pengumpulan data ya, pembukaan tender. Nanti tendernya dibuka. Setelah proses unwizing ke pembukaan tender, di sini seorang kontraktor atau konsultan itu membuka penawaran ya. Jadi menghitung rencana anggaran biaya, terus menggambar penggambarannya, terus modelnya dan sebagainya. Nah, di sini di unwizing, setelah unwizing penjelasan. Baru setelah itu pembukaan tender. Nah, tender dibuka ketika nanti dari proses pelelangan tersebut, misalkan dari rank panitia itu ini sudah dianggarkan misalkan 1 miliar, berarti penawaran harus kurang dari 1 miliar. Nah, kalau misalkan melebihi 1 miliar berarti perusahaan tersebut tidak lolos. Nah, nanti dari pengurangan 1 miliar itu, nanti siapa saja perusahaan yang di bawah 1 miliar dan memenuhi kualifikasi ya. Jadi perhitungannya tepat dan tidak ekonomis dan juga berkualitas. Jadi ekonomis terlalu irit juga tidak mungkin ya, nanti akan ada kerugian. Jadi disesuaikan dengan kemampuan, tapi artinya di sini adalah kualitasnya terjaga. Nah, setelah dari sana itu adalah proses evaluasi. Nah, di sini proses penilaian masing-masing aspek dari calon kontraktor. Ya, setelah dari sana panitia langsung penetapan dan pembukaan pemenang. Ya, jadi di sini ketika ada pemenang, nanti misalkan perusahaan A, nah nanti di sana tanggung jawab perusahaan A untuk melaksanakan proses proyek ya, pembangunan proyek dari mulai jadwal dimulai, dari mulai pembukaan lahan dan sebagainya sampai ke finishing. Oke. Nah, di sini ada sebuah pernyataan ya, atau bersengkongkol antara lain dapat berupa di sini kerjasama antar dua pihak atau lebih, terus secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyelesaian dokumen dengan peserta lain, terus membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan, menciptakan persaingan semu, menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persengkongkolan. Di sini semua aspek di sini meliputi itu larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Jadi di sini harus saling artinya dari perusahaan segi perusahaan itu harus bersaing dengan sehat, itu intinya ya. Nah, sampai nanti kalau misalkan ada perselisihan nanti akan ada ke jalur hukum. Nah, yang ini ya.
Nah, kurang lebih seperti itu untuk materi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Catat apabila ada yang penting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.